Universitas Mula Warman Jaya. Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfian, dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dalam hal ini, saya selaku pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Jadi, dalam perkuliahan Hukum Tata Negara, seperti kita ketahui bersama bahwa bobot mata kuliah ini adalah 4 SKS, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 2, di mana dosen pengampu pada mata kuliah HTN ini ada Ibu Dr. Rosmini SHMH, Ibu Popilia Erwinta SHMH, Bapak Hari Setia Nugraha SHMH, dan saya sendiri Alfian SHMH. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Hukum Tata Negara, tentu saja nanti kawan-kawan mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar ataupun pengantar Hukum Tata Negara, sumber-sumber Hukum Tata Negara, dan tentu saja asas-asas Hukum Tata Negara. Selanjutnya, yang menjadi harapan kita bersama, ya tentu saja capaian pada pembelajaran program studi Hukum Tata Negara, di mana mahasiswa tentu saja bisa menjadi orang-orang yang taat pada hukum, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan selanjutnya menguasai dasar-dasar ilmu hukum dan perkembangannya. Dan tentu saja menguasai konsep teoritis, sistem hukum di Indonesia, dan sistem hukum internasional. Saya kira itu semua yang menjadi harapan kita bersama. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan implementasi tentang hukum tata negara. Adapun yang menjadi pokok bahasan pada mata kuliah Hukum Tata Negara ini cukup banyak. Pertama, bisa kita lihat ada selayang pandang ataupun pendahuluan tentang Hukum Tata Negara. Dan selanjutnya, sumber-sumber Hukum Tata Negara, asas-asas Hukum Tata Negara, konstitusi, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, organ dan fungsi kekuasaan negara. Selanjutnya ada organisasi negara dan lembaga negara. Yang kemudian dilanjut dengan sistem perundang-undangan Indonesia, partai politik dan pemilihan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, hukum acara tata negara, penafsiran dalam hukum tata negara, warga negara dan kewarganegaraan. Yang dimana kesemuanya itu berjumlah 30 pertemuan dan selanjutnya ditambah dengan 1 hari UTS dan 1 hari UAS. Kemudian adapun metode pembelajaran yang kami gunakan dalam mata kuliah Hukum Tata Negara ini, pertama tentu saja ada ceramah, di mana kita akan memberikan ceramah kepada kawan-kawan mahasiswa, dan selanjutnya kita harus selalu berdiskusi tentang pokok bahasan pada mata kuliah Hukum Tata Negara ini. Dan selanjutnya tentu saja metode pembelajarannya adalah problem-based learning, yang tentu saja kita akan banyak mengangkat berbagai problem atau fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang tentu saja itu akan menjadi contoh konkret bagi kawan-kawan mahasiswa dalam pembelajaran Hukum Tata Negara. Kemudian evaluasi perkuliahan, tugas mandiri mahasiswa 10%, kemudian untuk tugas terstruktur atau tugas per kelompok para mahasiswa berbobot 10%, dan adapun afektif berbobot 10%, selanjutnya UTS berbobot 30% dan UAS berbobot 40%. Harapannya kawan-kawan mahasiswa tentu saja bisa memaksimalkan nilai-nilainya pada setiap instrumen-instrumen penilaiannya. Seperti itu. Kemudian adapun kontrak perkuliahan, seperti di mata kuliah sebelum-sebelumnya, saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa bahwa setidak-tidaknya saya memberikan estimasi keterlambatan 10 menit, dan setelah itu mengisi daftar hadir, dan selanjutnya tentu saja bisa mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk. Semoga itu bisa menjadi pedoman kita bersama. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa hari ini.
Semoga pembelajaran kita hari ini di masa yang akan datang menjadi nilai ibadah di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan semoga semua kawan-kawan yang hadir di ruangan ini menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin. Saya kira cukup sekian. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi di kolam airnya hangat. Lebih baik di pagi hari. Karena salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas baki. Yang jawab salam banyak rezeki. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya sangat senang dengan semangat kawan-kawan sekalian. Bagaimana? Sudah sarapan? Sudah dong. Sudah makan siang? Oke, luar biasa ya. Jadi semoga tidak ada yang menghambat perkuliahan kita hari ini ya. Namun sebelum kita berkuliah tentu saja kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Amin. Jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini kita di dalam mata kuliah Hukum Tata Negara gitu ya. Jadi pertemuan kita hari ini kita akan berdiskusi tentang sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti itu. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, tentu saja saya akan melakukan review pada pertemuan kita di minggu sebelumnya ya. Jadi kalau saya tidak salah di minggu sebelumnya kita berdiskusi pada pokok bahasan organisasi negara dan lembaga negara ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ternyata di dalam negara banyak kemudian lembaga-lembaga negara ya yang tentu saja merupakan representasi dari cabang-cabang kekuasaan. Ada cabang kekuasaan eksekutif ya, legislatif, dan yudikatif ya, seperti itu. Yang tentu saja kemudian melahirkan banyak lembaga-lembaga negara. Nah, seperti itu. Untuk pembahasan di minggu sebelumnya, yakni organisasi negara dan lembaga negara, ada pertanyaan? Aman semuanya? Aman ya? Oke. Langsung saja kita masuk pada diskusi hari ini, yakni sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi, kita ketahui bersama bahwa ada sub CPMK yang teman-teman harus ketahui bersama. Sub CPMK merupakan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di setiap pokok bahasan ada sub CPMK-nya masing-masing. Nah, sub CPMK dalam diskusi kita hari ini yakni tentu saja mahasiswa dituntut untuk dapat menjelaskan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Ya, kita ketahui bersama bahwa ya banyak banget ya undang-undang, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Next. Jadi, mempelajari sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tentu saja kita tidak lepas dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dan yang salah satu poin penting adalah tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dimana terletak pada pasal 7 ayat 1. Di situ teman-teman kemudian bisa melihat bagaimana sih hierarki peraturan perundang-undangan, jenisnya itu apa saja gitu. Nah, pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kemudian adalah konstitusi kita dan juga sekaligus payung hukum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada ketetapan MPR, ya. Kemudian ada Undang-Undang Garing Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, levelnya setara. Kemudian ada peraturan pemerintah, ya. Selanjutnya ada peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, inilah kemudian yang menjadi
hierarki atau jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah hanya ini saja peraturan yang ada di Indonesia? Ya, ternyata tidak. Ya. Jadi di dalam pasal 8 ayat 1 kemudian dijelaskan secara eksplisit bahwa ternyata peraturan perundang-undangan ya tidak hanya yang tertuang di dalam pasal 7 ayat 1, tetapi ada kemudian peraturan-peraturan yang bisa dikeluarkan oleh banyak lembaga negara yang memiliki kewenangan. Nah, misalnya ada peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, peraturan yang dikeluarkan oleh BPKK dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu juga kemudian dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, materi atau muatan pada peraturan perundang-undangan ini kemudian menjadi penting kita ketahui bersama. Materi dari peraturan perundang-undangan apa saja gitu ya. Jadi ketika kita menyebut frase peraturan perundang-undangan ya, banyak jenisnya ya. Nah, jadi beda antara peraturan perundang-undangan, beda dengan undang-undang itu sendiri ya, beda dengan aturan-aturan lainnya yang ada di dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7. Nah, teman-teman bisa lihat pasal 10, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi tentang pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang dasar. Kita ketahui bersama bahwa aturan yang tertuang di dalam konstitusi kita atau undang-undang dasar ternyata masih sangat general atau masih sangat umum, sehingga dibutuhkan instrumen hukum lainnya untuk mengatur lebih detail itu. Nah, sehingga lahirlah undang-undang. Kemudian perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang lain ya, atau biasa kita sebut dengan lex specialis ya. Misalnya ada KUHP, kemudian di luar KUHP ternyata masih banyak juga undang-undang yang juga mengatur tentang pidana. Ya, misalnya pidana ITE, misalnya tentang perlindungan anak, misalnya tentang undang-undang PDP dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian pengesahan perjanjian internasional tertentu, saya kira cukup konkret dan jelas bahwa negara kemudian ketika melakukan perjanjian internasional selanjutnya melakukan ratifikasi yang selanjutnya diundangkan dalam bentuk undang-undang. Kemudian tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menjadi poin penting bahwa banyak kemudian warga negara melakukan judicial review dan selanjutnya biasanya akan melahirkan sebuah putusan ya, di mana putusannya memerintahkan para pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas putusan tersebut. Misalnya melahirkan sebuah undang-undang baru ya, ataupun mengubah dan seterusnya. Kemudian pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Nah, biasanya di poin E ini dilakukan ketika adanya kekosongan hukum di dalam masyarakat. Ingat, adanya kekosongan hukum dalam masyarakat. Ya. Next, peraturan pemerintah. Teman-teman bisa baca pada pasal 12. Di sini disebutkan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, jadi tadi ada konstitusi karena masih cukup umum, kemudian lahirlah undang-undang. Begitu juga undang-undang, biasanya ada undang-undang yang tidak konkret, sehingga lahirlah peraturan pemerintah. Untuk apa? Untuk mengkonkretkan isi daripada undang-undang tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ada peraturan presiden, tepatnya pada pasal 13, menyatakan bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Dengar, materi yang diperintahkan oleh undang-undang, selanjutnya materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Jadi, lahirnya peraturan presiden tidak hanya melakukan spesifikasi terhadap aturan dari undang-undang, tetapi juga mencakup peraturan pemerintah yang dinilai masih general. Sehingga peraturan presiden lebih konkret lagi, lebih detail lagi, lebih spesifik lagi gitu, mengatur suatu hal. Misalnya ketika berbicara di dalam konstitusi, berbicara tentang penegakan hukum kan luas banget ya. Berbicara tentang kesejahteraan pun luas sekali ya. Sehingga dibutuhkan undang-undang. Undang-undang juga masih cukup general, lahirlah peraturan pemerintah yang mengatur lebih spesifik lagi. Begitupun dengan peraturan presiden. Next, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, pasal 14.
Nah, teman-teman harus perhatikan dengan seksama bahwa tentu saja lahirnya sebuah peraturan daerah, materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, kita ketahui bersama bahwa lahirnya daerah tentu saja membantu tugas dari pemerintahan pusat gitu ya. Jadi apa yang menjadi tugas-tugas pemerintah pusat ya selanjutnya bisa saja dibantu oleh daerah, di mana kita ketahui bersama daerah juga memiliki otoritasnya untuk melakukan penyelenggaraan pengelolaan daerahnya masing-masing. Nah, seperti itu. Untuk itu ya diberikanlah kewenangan untuk membentuk peraturan daerah seperti itu. Jadi sangat banyak ya peraturan daerah yang ada di Indonesia. Khususnya misalnya kita ada di Samarinda, kemudian di Kalimantan Timur ya, dan seterusnya. Kemudian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ya, pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada kejelasan tujuan. Jadi tentu saja peraturan perundang-undangan tujuannya harus jelas ya. Nah, kemudian kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Kalau misalnya peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur, ya tentu saja gubernur bersama DPRD Kalimantan Timur. Kemudian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika pemerintah ingin membentuk undang-undang, tentu saja materi muatannya adalah memuat muatan-muatan yang dimana merupakan setidak-tidaknya itu adalah instruksi daripada konstitusi. Nah, seperti itu. Kemudian dapat dilaksanakan, ya tentu saja harus dapat dilaksanakan ya. Kedayagunaan dan kehasilgunaan ya. Jadi apakah kemudian aturan yang dibuat itu memiliki daya guna atau kehasilgunaan ataukah malah sebaliknya? Nah, seperti itu. Kemudian kejelasan rumusan dan yang terakhir keterbukaan. Jadi yang paling penting kawan-kawan sekalian, adanya keterbukaan atau adanya partisipasi publik dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan seperti itu ya. Jadi saya kira itu kawan-kawan sekalian materi singkat kita hari ini ya. Saya lebih senang ketika kawan-kawan sekalian bisa aktif berdiskusi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi poin yang penting adalah ada hierarki peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1. Kemudian pasal 8 juga menjelaskan ternyata tidak hanya di pasal 7 ayat 1 saja peraturan perundang-undangan itu. Ya, nah, seperti itu. Ada beberapa peraturan perundang-undangan, bahkan peraturan desa pun juga masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Nah, seperti itu. Kalau saya lihat mukanya serius semua ya, kenapa? Ada apa? Santai ya, santai. Ya. Jangan terlalu tegang ya, jangan terlalu tegang, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian. Ya, oke, luar biasa. Ya, silakan. Yang pertama, namanya siapa? Baik Pak, perkenalkan saya Haji Hersi Faradila Putri. Jadi Oke. saya di sini ingin bertanya Pak, bagaimana kemudian hukum Islam ini bisa diintegrasikan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia? Karena yang kita tahu kan di Indonesia ini mayoritasnya agama Islam dan hukum Islam di sini juga masih ada. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya pertanyaannya. Jadi bagaimana kemudian hukum Islam bisa diintegrasikan ya, di dalam negara kita gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan kawan-kawan sekalian bahwa di konstitusi kita ya jelas menyebutkan bahwa ya pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum ya. Nah, kemudian karena kita negara hukum ya tentu saja banyak mengakomodir hal-hal khususnya yang berkaitan tentang hukum. Tidak terkecuali dengan ada aturan misalnya agama Islam, kemudian ada hukum adat ya, yang kesemuanya itu ternyata mendapatkan legitimasi oleh negara. Ya. Misalnya integrasi hukum Islam dalam Indonesia misalnya, kita bisa melihat hadirnya hukum Islam di Aceh misalnya, ya kan? Peraturan daerah di Aceh selanjutnya menyebutkan bahwa ya dia menyebut kanun ya, kanun, dan itu terimplementasi dengan baik, seperti itu. Jadi terimplementasi dengan baik. Kalau saya sih melihatnya tergantung
suatu daerah gitu ya, suatu daerah. Karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, para pembuat peraturan perundang-undangan juga harus menggali kira-kira culture yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu apa. Nah, sehingga itulah kemudian yang dapat diimplementasikan. Ya, salah satunya hadirnya konon di dalam di daerah Aceh seperti itu. Terima kasih Putri ya namanya ya, luar biasa buat Putri. Ya. Bagaimana teman-teman sekalian? Masih ada yang ingin bertanya? Oh ya tadi cewek sudah cowok ya. Namanya siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Ahmad Dhani Rahman. Saya ingin tanya bagaimana caranya menjamin di Indonesia itu sistem peraturan perundang-undangannya itu tuh berdasarkan dengan HAM gitu nah. HAM-nya itu terpenuhi. Oh, oke, siap. Lutfi ya? Iya. Oke. Terima kasih dari Lutfi. Luar biasa pertanyaannya. Jadi bagaimana kemudian caranya pemerintah untuk memastikan bahwa setidak-tidaknya ketika membuat sebuah peraturan perundang-undangan di dalamnya itu ada nilai HAM-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, ada nilai HAM-nya. Jadi normatifnya ya, ketika kita berbicara normatifnya dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang dan perda misalnya, itu sangat panjang prosesnya, ya, sangat panjang prosesnya. Misalnya harus dibentuk sebuah tim, di mana tim itu terdiri dari para peneliti, ahli, akademisi, ya, dan seterusnya. Tim inilah yang kemudian melakukan penelitian dan menggali, ya. Misalnya culture apa yang hidup di tengah masyarakat, ya. Misalnya hukum apa yang ingin benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Nah, hasil penelitian itulah yang kemudian dituangkan dalam sebuah laporan, ya, dituangkan dalam sebuah laporan yang selanjutnya laporan itu disebut sebagai naskah akademik. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seperti itu. Jadi merupakan naskah akademik, ya. Jadi naskah akademik ini selanjutnya nanti akan dipaparkan ke publik, ya, ke banyak publik yang dimana audiensnya terdiri dari tokoh masyarakat, ya, masyarakat terdampak, ada akademisi, ada pemerintah setempat dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, setelah itu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, ya. Setelah memberikan banyak masukan, tim kemudian mengkaji lagi. Setelah mengkaji, memaparkan lagi. Setelah memaparkan, menerima masukan lagi, kemudian dikaji lagi, dan seterusnya. Kurang lebih 3-4 kali. Setelah itu, barulah kemudian disusun peraturan perundang-undangannya. Nah, yang tentu saja salah satu instrumen dan nilainya, ya harus ada muatan HAM di dalamnya. Mungkin seperti itu, Lutfi. Ya? Oke, siap. Siapa lagi yang ingin angkatan? Ya, bertanya. Nama siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Novia Anisawati. Saya ingin bertanya, bagaimana mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi, lalu bagaimana dampaknya jika regulasi yang dikeluarkan MK tersebut dianggap inkonstitusional? Oke, nama siapa tadi? Novia Anisawati. Oke, terima kasih Novi. Ya, jadi pertanyaan Novi tadi, bagaimana kemudian dampak ketika MK memutus sebuah undang-undang dan undang-undang tersebut inkonstitusional? Tentu saja kita ketahui bersama bahwa putusan MK sifatnya final dan binding, ya. Jadi mengikat, ya, mengikat dan final. Artinya, ya itu kemudian harus ditaati, harus diikuti, ya. Baik itu putusannya konstitusional ataupun inkonstitusional. Ketika inkonstitusional, tentu saja undang-undang tersebut dianggap lagi tidak berlaku dan tidak mengikat kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, sehingga yang paling tepat dilakukan biasanya MK akan menambahkan catatan bahwa ya pemerintah harus membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengakomodir peraturan perundang-undangan yang sebelumnya ada kesalahan seperti itu. Mungkin itu ya, Novi ya. Oke, saya kira itu pertemuan kita, diskusi kita hari ini. Semoga bisa memberikan teman-teman banyak manfaat ya seperti itu. Dan semoga pertemuan pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah di mata Tuhan. Amin.
dan semoga kawan-kawan yang hadir di ruangan ini di masa yang akan datang menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Amin. Dan harapan saya, kawan-kawan sekalian, teman-teman bisa mengedepankan dan gandrung akan kebenaran dan keadilan. Satu hal yang saya selalu sampaikan agar teman-teman selalu semangat untuk belajar, ya, dan bertanya bahwa saya berada di hadapan kawan-kawan sekalian bukan berarti saya lebih daripada kalian. Begitupun sebaliknya, kawan-kawan sekalian berada di hadapan saya bukan berarti kawan-kawan sekalian tidak lebih daripada saya. Karena kita semua yang ada di sini sama-sama ingin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. 9 kali 9 sama dengan 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.